pasukan Islam Rawi Ulum Liangan Rangil Pati yang merupakan mahasiswa BPG batch 3 belajar kemenang tahun 2025 yang berada di LPTK UIN Imam Bonjol Padang dengan nomor induk mahasiswa 2524 Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang. Semoga siang ini kita semua berada dalam lindungan Allah, dengan rahmatnya, taufik serta hidayahnya, sehingga kita mampu untuk melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini. Sebelum aktivitas kita mulai, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, wasilah suratul Fatihah. Semoga pelajaran kita pada siang hari ini diberi mudah dan lancaran. Alhamdulillah wa kulli sholihat barakatil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Oke anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita mulai pelajaran kita cek kehadiran masing-masing. Apakah semuanya hadir atau ada yang izin? Semua hadir? Kita pastikan yang pertama Alisa Putri Wahyu, Aulia Nasyitatul Musdalifah, Jania Sofaul Hayati, Dewi Nawamulan Sari, Dia Ayu Lestari, Fitria Dewi, Fitri Ayu, Mutiatul Maulida, Nadia Lawina Yahya, Namira Hasna Waida, Nur Fajriatul Fitria. Sebelum kita mulai materi pada perjumpaan siang hari ini, saya bacakan terlebih dahulu tujuan kita untuk mempelajari bab yang kedua tentang sejarah turunnya Al-Quran dan penulisan atau pembuatan Al-Quran. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami sejarah singkat penurunan Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan cara-cara penurunan Al-Quran. Tiga, membacakan ayat Al-Quran yang pertama dan telah diturunkan. Empat, mengidentifikasikan hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Dan yang kelima, menunjukkan sikap religius, kritis, dan kolaboratif dalam diskusi. Pada perjumpaan kali ini akan kita bahas tentang bab yang kedua, yaitu sejarah penurunan dan pembukuan Al-Quran. Flashback terlebih dahulu. Untuk bab yang pertama, masih ingatkah kalian semua tentang apa itu pengertian wahyu? Masihkah ingat perbedaan antara wahyu, ilham, dan taklim? Definisi Al-Quran masih ingat? Berarti untuk pembahasan ini, untuk mengeceknya, coba salah satu dari kalian definisikan tentang Al-Quran. Oke, malaikat Jibril yang dibukukan dalam mushaf mulai dari surat Al-Fatihah dan akhir dengan surat An-Nas secara zaman atau berangsur-angsur dan membacanya bernilai ibadah. Maka dari itu, sebelum kita bahas penurunan Al-Quran, mari kita lihat video singkat berikut ini. Silakan untuk diperhatikan. Pada Rasulullah telah mendekati 40 tahun, beliau lebih senang mengasingkan diri. Itu beliau lakukan karena merasa tak nyaman melihat pemandangan kemusyrikan yang terjadi di sekitarnya. Ia pun meminta izin pada sang istri, Khadijah, untuk merenung dan mengasingkan diri. Dengan membawa roti dari gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hira di Jabal Nur, yang jaraknya kira-kira 2 mil dari kota Mekah. Suatu gua yang tidak terlalu besar, yang panjangnya 4 hasta dan lebar 1,75 hasta.
Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk bagian dari ketentuan Allah SWT. Demikian tadi video singkat tentang proses penurunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Dari video singkat tadi, kiranya Mas adakah yang ingin dipertanyakan ataukah ada soal yang ingin disampaikan untuk kita bahas bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam lagi. Silahkan Mbak Mazaya yang kencang suaranya. Oke, pertanyaan pertama, masa tunggu Rasulullah hingga beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Apakah Waraqah beriman ketika Rasulullah datang untuk menyampaikan apa yang beliau alami ketika di Gua Hira? Ada lagi? Oke. Kenapa Rasulullah menggigil, gemetar, ketakutan ketika menerima wahyu yang pertama kali? Sebenarnya tiga pertanyaan itu merupakan satu sekali. Ketika Sayyidah Khadijah mengetahui bahwa salah seorang pembantunya yang bernama Maisarah ketika diutus untuk berdagang ke Rasulullah, yang ketika pergi berdagang saat perjalanan terus dinaungi oleh awan, pohon-pohon ketika beliau berteduh dengan senang hati menurunkan dahan dan rantingnya untuk menemui beliau, maka Sayyidah Khadijah sudah punya keyakinan karena beliau seorang perempuan yang cerdas bahwa Muhammad kelak nanti akan menjadi seorang Rasul. Maka beliau mengajukan pinangan kepada Abu Thalib agar Abu Thalib berkenan melamar Khadijah untuk keponakannya yang bernama Muhammad. Setelah berumah tangga, maka Khadijah pun menunggu hampir 15 tahun. Ternyata baru di tahun ke-40 usia Kanjeng Nabi beliau diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul dengan ditandai diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berarti kurang lebih masa tunggunya sekitar 15 tahun. Untuk yang kedua, Waraqah itu adalah seorang Arab Quraisy, akan tetapi beliau pandai bahasa Ibrani. Bahkan beliau menulis kitab Injil dan kitab Taurat ke dalam bahasa Ibrani dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk diajarkan kepada orang-orang di sekitar. Kita tahu bahwa yang namanya kitab Taurat itu telah menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman akan diutus seorang nabi bernama Ahmad atau Muhammad. Demikian juga di kitab Injil dikatakan mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa pun demikian dikasih tahu oleh Allah bahwa nanti di akhir zaman akan diutus seorang rasul bernama Ahmad. Sehingga Waraqah meyakini bahwa risalah Muhammad itu benar dan beliau berkata malaikat yang datang kepada Muhammad adalah malaikat yang sama ketika menjumpai Musa untuk menyampaikan wahyu. Sehingga pada kesimpulannya Waraqah juga beriman kepada risalahnya Rasulullah. Akan tetapi usianya tidak mencapai di mana saat Kanjeng Nabi diusir oleh umatnya dari kota Makkah hingga hijrah ke kota Madinah. Karena hanya selang beberapa saat Waraqah meninggal dunia dan wahyu itu terhenti beberapa saat tidak turun kembali. Sedangkan untuk pertanyaan yang ketiga, kenapa kok Rasulullah menggigil ketakutan? Karena memang yang namanya wahyu turun itu sangatlah berat. Apalagi ketika malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Siapapun orangnya pasti merasa ketakutan karena bentuknya tidak seperti bentuk kita manusia pada umumnya. Lebih-lebih yang turun itu bukan surat cinta dari si dia, lebih-lebih yang turun itu bukan tulisan yang indah dari sisi dia, tapi kalamullah yang harus disampaikan kepada umatnya. Oke anak-anakku yang kami banggakan, sekarang kita sampaikan bab yang kedua tentang sejarah penurunan dan penulisan
penulisan Al-Quran. Namun untuk kesempatan saat ini tidak akan kita bahas tentang penulisan, hanya tentang sejarah penurunan Al-Quran saja. Sejarah turunnya Al-Quran. Kita tahu Al-Quran turun ketika Rasulullah menginjak usia 40 tahun, hingga menjadikan orang-orang mengambil kesimpulan bahwa usia 40 tahun itu adalah usia kematangan seseorang untuk menjadi lebih bijak dalam mensikapi kehidupan. Proses turunnya wahyu kita ketahui tidak hanya sekali turun. Kita ketahui bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan dengan cara langsung seperti kitab-kitab terdahulu dafatan wahidatan, tidak secara global utuh, akan tetapi Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Adapun alasannya nanti akan kita bahas dalam forum diskusi. Nanti kita bagi menjadi beberapa kelompok, menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan apa alasannya. Karena kita ketahui di antaranya Quran itu sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat. Saat kita menemukan ayat yas'alunaka, berarti itu merupakan jawaban dari pertanyaan para sahabat atau masyarakat Arab pada waktu itu. Dan terkadang Al-Quran turun juga sebagai penjelas syariat. Besar kita tahu bahwa turunnya Al-Quran dibedakan menjadi 2 periode. Yang pertama, periode sebelum Kanjeng Nabi hijrah disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan yang kedua setelah Kanjeng Nabi hijrah yang disebut dengan ayat-ayat Madaniyah, dengan berbagai macam karakteristik dan ciri ayat-ayat tersebut yang bisa kita lihat dalam slide berikut. Yang terakhir kita bahas tentang hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Yang pertama, untuk menguatkan atau meneguhkan hati Rasulullah, wa kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dan yang kedua, sebagai tantangan serta mukjizat. Terkadang Rasulullah ditantang oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, untuk menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu, seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Ibrahim, dan lain sebagainya. Maka sebagai jawaban tantangan tersebut, Allah menurunkan surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran, serta sebagai mukjizat yang membuat orang-orang Arab tidak mampu untuk mendatangkan tandingannya. Kemudian yang ketiga, memudahkan pelafalan dan penghafalannya. Tujuan yang hikmah yang ketiga adalah agar Rasulullah mudah dalam menghafalkan serta melafalkan ayat dan untuk disampaikan kepada para umatnya. Yang keempat, kesesuaian terhadap peristiwa dan pentahapan dalam penurunan syariat, seperti pengharaman khamar yang tidak langsung secara frontal tapi secara bertahap, mulai dari yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun katsirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa adir sabil hatta taghtasilu. Kemudian yang ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fastanibuhu la'allakum. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sebagai bukti bahwa Al-Quran itu diturunkan langsung dari Allah, bukan buatan Kanjeng Nabi. Jika buatan Rasulullah, berarti Kanjeng Nabi langsung bisa menyampaikan suka hati. Namun ternyata prosesnya tidak seperti itu. Oke, demikian penjelasan kita tentang penurunan Al-Quran. Kita lanjutkan dalam fase yang berikutnya, yaitu diskusi. Kita bagikan sebagai kata kunci untuk bahan
mansur dengan dalil dalam kertas yang kita kosongkan. Kelompok yang kedua sebagai penentuan hukum. Jawaban atas problematika yang terjadi dalam kehidupan. Silakan dikerjakan. Mampu membaca ayat pertama dan terakhir turun. Pada kesempatan kali ini kita mohon untuk Mbak Ida membaca ayat pertama kali turun surat Al-Alaq 1 sampai 5 dan dilanjutkan dengan Mbak Asna ayat terakhir turun Al-Maidah ayat ke-3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sadaqallahul adzim. Diskusi kita cukupkan sekian. Kita minta masing-masing ketua kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari pertanyaan yang pertama, berapa jumlah surat yang ada dalam Al-Quran? Berarti diskusi kami ada 111 surat. Dan yang kedua, dari jumlah itu, apakah semuanya dibaca secara langsung atau karena jawaban kami tidak? Dan yang ketiga, berapa lama waktu itu Al-Quran kepada Nabi? Ada yang mengatakan 23 tahun dan ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 20 bulan. Sebagai jawaban atas pertanyaan tentang orang kafir Quraisy, sekian dari kami kelompok 1. Maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk teman-teman kita.
agar pikiran kita kembali fresh dengan kalimat buta, batik, dan batok. Ketika saya bilang buta, secara otomatis kalian harus memegang kepala buta. Ketika saya bilang batik, maka pegang baju batik kalian masing-masing. Dan ketika saya bilang batok, maka tunjukkan bentuk batok yang setengah lingkaran. Siap teman-teman? Siap. Untuk meningkatkan kefokusan, silakan kita bentuk batok. Kita bentuk buta, batik, batok, batik, batok, buta. Ya, perjumpaan kita pada siang hari ini tentunya ada yang bisa kita ambil, kita petik perihal diturunkan Al-Quran secara munajaman atau berangsur-angsur. Hal tersebut bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata bahwa semuanya butuh proses, tidak ada yang instan. Demikian juga dalam belajar kita butuh proses, tidak ada yang instan. Kita mulai dengan cara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, maka nanti lama-kelamaan akan berkumpul menjadi banyak hingga pada akhirnya kalian semua akan menjadi pandai. Saya pribadi manusia biasa, tentunya banyak yang